kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Haleluya. Katakan bahwa kita siap untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
Izinkan kami Tuhan memuji, membesarkan nama Engkau, karena Engkau hebat, karena Engkau perkasa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, apapun keberadaan kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan kemenangan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami beribadah pada hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan memuji, membesarkan nama-Mu, menikmati berkat firman-Mu bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hidup kami Tuhan dan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan tahu keberadaan kita dimanapun kita berada. Pada saat kita rindu menyanyi, memuji, besarkan nama Tuhan, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kita tahu bahwa pada saat kondisi seperti ini memang kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi Tuhan hadir menyertai kita. Dia menikmati kebersamaan dengan puji-pujian kita. Oleh karena itu, marilah kita bernyanyi. Inilah yang kurenungkan setiap waktu Tuhan, nyanyian dan pujian. Haleluya. Katakan inilah yang kurenungkan
Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu berikutnya. Ku tahu Bapa peliharaku. Apapun yang terjadi Dia tahu. Apapun yang terjadi Dia mengerti keberadaan kita. Dia yang paling mengerti. Dia yang paling peduli dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Katakan ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa pelihara. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Lewat badai dan cobaan, lewat badai dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Kita nyanyikan satu kali lagu ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Baik bagiku, baik bagiku, baik bagiku. Kita akan membaca ayat mingguan kita. Diambil dari Mazmur 91 ayat 9 sampai yang ke-11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita akan membaca sekali lagi bersama-sama, mulai dari judulnya, Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 ya.
Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima sebagian dari firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, bahwa kita berkumpul kembali, meskipun tidak secara langsung, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir, Dia selalu ada dimanapun kita berada. Sebuah pengalaman yang baru buat kita semua pastinya, tetapi saya percaya bahwa ini satu pelajaran buat kita semua untuk kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin lebih mengandalkan Tuhan, supaya kita lebih mengharapkan kepada Dia, karena Dia satu-satunya menjadi jalan keluar bagi setiap kita semua. Mari saudara, sebelum saya mau bagikan firman Tuhan pada saat ini, mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa yang saat ini mungkin ada orang yang memandang ini masa yang sulit, tapi kami juga percaya bahwa ini adalah masa di mana kami mau lebih peka dengan Tuhan, di mana kami mau lebih dekat dengan Tuhan, di mana kami ingin lebih mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami rindu mendengar suara Tuhan dalam hari-hari kami, dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan hal yang baik, hal yang benar, supaya kami dapat memutuskan hal yang benar di tengah-tengah situasi saat ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan memelihara hidup kami, karena kami percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu Tuhan yang tidak bisa tanpa Tuhan, biarlah Tuhan apa yang hamba mau bagikan, hamba percaya bahwa ini dapat membuat kami menjadi lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami, baik hamba yang akan berbicara maupun setiap jemaat GBT Cimahi yang akan mendengarkan, semuanya sama-sama boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh sampai dalam hati kami. Kami mau menjadi hati yang subur Tuhan, supaya firman ini boleh bertumbuh. Firman Tuhan ini mengubahkan kami, membuat kami semakin hari lebih serupa seperti Kristus, dan kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, di tengah-tengah situasi saat ini, saya percaya bahwa setiap kehidupan kita ada rasa di mana kita mungkin mulai merasa bahwa kita ada rasa takut. Saudara, bahwa di tengah situasi seperti ini, jujur ketika saya mengalami hal ini satu hal yang baru buat saya. Dan itu menjadi hal yang baru juga buat saudara. Ada yang sekarang kerjanya di rumah, dan mungkin ada juga yang kehilangan pekerjaannya dan lain segala macamnya. Mungkin berpikir apakah ini akan berlangsung begitu lama atau akan sebentar. Kalau berlangsung akan lama, apakah kita semua akan tetap di situasi mungkin hari ini masih 1 bulan, mau menjalani 2 bulan, mungkin itu masih dalam kondisi yang baik-baik, tetapi apakah 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, kita nggak ada yang pernah tahu. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, iman kita sedang dilatih untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Dan ketika saya mendengar firman ini, saya rindu sekali supaya kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan. Semoga ini boleh menjadi berkat, ini menjadi rema, ini menjadi satu perubahan dalam pembaharuan pikiran kita, supaya kita semakin lebih percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya membagikan judulnya melawan rasa takut. Saudara, rasa takut adalah satu hal yang normal terjadi dalam kehidupan kita. Secara otomatis tubuh kita akan merespon ketika ada satu ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan apapun yang terjadi ancaman di luar kondisi kita, rasa takut itu muncul secara otomatis. Secara otomatis kita respon, ada rasa takut yang muncul, dan itu normal, saudara. Kalau saudara ketika mendapatkan kabar tentang hari-hari yang terjadi, banyak PHK terjadi di sana sini, kita mulai berpikir apakah saya juga nanti akan di PHK atau tidak. Dan rasa takut itu muncul secara normal dalam tubuh kita, dalam respon pikiran kita, dalam perasaan kita. Rasa takut itu muncul secara normal, dan itu normal saja buat kehidupan kita. Tapi saudara, berbahaya sekali bila rasa takut itu sudah
menguasai setiap kehidupan kita, sudah menguasai pikiran kita, sudah menguasai hati kita, dan kita tidak berusaha untuk melawannya. Dan akhirnya apa? Ketakutan itu bisa mempengaruhi yang namanya fokus hidup. Bulan ini kita bicara, 2 bulan ini kita bicara tentang fokus. Mungkin saudara sedang mulai fokus, apapun yang saudara sedang fokuskan hari ini, itu bisa saja hilang ataupun fokus kita bisa buyar, itu karena ada rasanya ketakutan yang menguasai kita. Nah saudara, ketakutan itu bisa mengalihkan apa lagi? Mengalihkan tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi ketika kita udah mulai, bahasa anak sekarang namanya gagal fokus, ketika udah mulai fokusnya udah hilang. Soalnya misalkan dalam pernikahan, kalau kita fokusnya pernikahannya kita sudah hilang, tujuannya sudah, kita udah tahu tujuannya seperti ini, fokusnya akan seperti ini. Tetapi ketika ada rasa ketakutan, gimana ya nanti kalau bayar uang sekolah, bayar segala macam, dan mulai ada perselisihan, dan akhirnya ketakutan muncul, dan akhirnya bisa membuat pernikahan itu tidak harmonis kembali. Nah saudara, ketakutan itu bisa membuat kasih itu menjadi dingin. Banyak orang-orang yang merasa ketakutan, akhirnya ketakutan itu mempengaruhi kasih kita kepada orang lain, hingga akhirnya menyendiri, dia tidak mau bertemu dengan orang lain karena saking takutnya mengalami trauma yang sudah bertahun-tahun dialami. Dan ketakutan itu bisa membuat orang juga tidak mau bertemu dengan orang lain. Dan ketakutan itu bisa menyembunyikan potensi terbesar saudara dan saya. Kenapa? Karena dalam Alkitab dikatakan ada seorang hamba yang menerima 1 talenta. Orang yang menerima 2 dan 5 talenta, dia mengembangkannya dan hasilnya berkali lipat. Tetapi kita lihat orang yang menerima 1 talenta, terlepas dia punya alasan yang lain, saya merenungkan ada rasa takut yang dimiliki seorang hamba yang mendapatkan 1 talenta ini, saudara. Dan akhirnya apa? Sebenarnya dia punya potensi yang besar, tetapi akhirnya potensi itu kecil dan potensi itu hilang, bahkan diberikan kepada orang lain, itu karena ada rasa takut. Dan ketakutan itu bisa menyelinap. Ketika ketakutan itu sudah mulai menguasai, ketakutan itu bisa menyelinap dalam pikiran kita. Ketakutan itu menyerang pikiran kita, ketakutan menyerang perasaan kita, saudara. Nah, berbahaya sekali bila ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Dan ketakutan ketika menyelinap dalam pikiran kita, saudara, apa yang terjadi? Ketika saya renungkan, ketakutan itu bisa mengubah pikiran. Pikiran yang seharusnya lurus, seharusnya benar, hingga akhirnya apa? Tidak lurus dan akhirnya tidak melakukan yang benar. Ketika ketakutan menguasai yang namanya pikiran, ketakutan itu mengubah pikiran. Dan setelah orang mengubah pikiran, ketakutan yang mengubah pikirannya, dia akan mengubah jalan hidup saya dan saudara. Banyak orang-orang yang harusnya jalannya ke A karena rasa takut dan akhirnya lari. Kita masih ingat cerita Yunus. Ketika Yunus diperintahkan Tuhan, ketika dia mengalami rasa takut, justru dia tidak menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dia mengalami rasa takut karena satu bangsa yang Tuhan sebenarnya mau menyelamatkan, tetapi Yunus melihat bahwa bangsa ini begitu jahat. Yunus tidak mau, tetapi kita lihat ketakutan itu bisa mengubah jalan hidup kita. Dan saudara, ini sungguh mengerikan kalau kita misalkan dikuasai namanya rasa takut. Ketakutan dalam menjalani hidup ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus menguasai hidup kita. Saudara, saya tahu saudara, kita mungkin hari-hari mengalami, takut nanti gimana ya kondisi seperti ini, takut kita gak punya uang, takut bagaimana nanti di PHK, takut nanti segala situasi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin hari ini takut gak punya jodoh, takut gak punya kerjaan, takut gak bisa makan dan lain sebagainya. Kalau itu terus menguasai kehidupan kita, perlu dipertanyakan antara kita, saudara, apakah kita ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak? Karena seharusnya begini, orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan atau percaya hidupnya kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak berjalan dalam ketakutan, tetapi kita hidup berjalan dalam sebuah ketenangan. Kita hidup berjalan dalam sebuah ketidakraguan. Kita berjalan dalam sebuah kehidupan yang
penuh semangat karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan dengan Tuhan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau melawan rasa takut. Kenapa saudara? Kenapa seharusnya orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu tidak hidup dalam sebuah ketakutan? Saya ulangi sekali lagi, rasa takut itu normal dalam terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang bahaya kalau sudah menguasainya. Nah saudara perlu tahu bahwa ketika ada rasa takut muncul dalam kehidupan kita, kita harus melawan. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalahkan rasa takut dan kita tetap punya harapan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, dalam pembacaan ayat kita pada hari ini, pada waktu yang indah ini, kita mau baca dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-7 saudara. Kalau sudah di rumah sudah dapatkan ayat ini, ketika saya baca, saudara boleh sama-sama baca dengan saya pada hitungan yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Saudara, kenapa orang yang percaya kepada Tuhan harusnya dikuasai yang namanya bukan roh ketakutan, tetapi ada yang namanya kunci lagi. Ada satu roh yang Tuhan sudah taruh, bahwa roh kebangkitan, yaitu yang namanya kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, surat ini dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-7 dan maaf saudara, bukan 2 Petrus, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat 7 berbunyi yang tadi saudara, bukan 2 Petrus 1 ayat 7. Saudara, di surat Paulus ini ditulis dalam penjara, saudara. Surat Paulus ini ditulis kepada Timotius dalam penjara. Ini merupakan surat-surat terakhir di mana masanya Paulus ini sebelum dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Mengakhiri bukan bunuh diri saudara, tetapi dia dihukum. Dan dia tahu bahwa hari-harinya semakin dekat kepada sebuah kematian. Dia tulis ini kepada Timotius di penjara. Nah kalau saya renungkan saudara, kalau kita coba merenungkan, penjara pada saat itu tidak seenak mungkin penjara saat ini juga nggak enak saudara. Tetapi pada zaman itu jauh lebih tidak enak. Kenapa penjara masa itu sangat, kalau saya melihat penjaranya, kalau dalam satu film dokumenter, itu penjaranya tuh masuk ke bawah tanah, gelap, tidak ada lampu sama sekali, makan di situ, buang air di situ, sungguh tidak mengenakan. Bahkan ada yang penjaranya tuh kakinya itu diborgol, dipasung, dan itu satu hal yang tidak mengenakan. Dan Paulus mengalami itu. Tetapi ketika saya renungkan, tapi saudara perhatikan baik-baik. Meskipun dalam satu penjara yang situasi yang tidak mengenakan, situasi yang menyempit, tetapi Paulus tetap punya kekuatan, punya roh kebangkitan itu saudara. Yaitu apa? Punya kekuatan, punya kasih untuk tetap melayani jemaat melalui surat-suratnya yang dituliskan kepada jemaat-jemaat. Dan salah satunya itu kepada Timotius yang begitu dikasihinya. Kalau saudara baca dalam 2 Timotius ini, Paulus begitu menuangkan rasa, begitu dia mengasihi, dia sampai terharu kalau dia mengingat sebuah pelayanan yang Timotius lakukan, atau pelayanan para murid-muridnya yang dilakukan pada saat itu. Dan saudara, perhatikan ini, meskipun di penjara, sudah tahu sebentar lagi dia akan mati dalam menghadapi sebuah kematian mengerikan. Mungkin orang-orang melihat sebuah kematian ini mengerikan, tetapi tidak dengan Paulus. Bahkan kita tahu baca surat Paulus yang ini bahwa mati bagi dia adalah sebuah keuntungan, sehingga dia tidak ada rasa takut sama sekali. Dia tidak rasa gentar meskipun dalam penjara, dalam hal yang tidak mengenakan. Dan saudara tahu bahwa ketika itu, meskipun dalam situasi yang sukar, tetap Paulus tetap membagikan kasihnya, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan hal yang baik melalui surat-suratnya kepada jemaat yang pernah dia bangun atau murid-muridnya pernah bangun. Nah, kuncinya apa saudara? Paulus tidak pernah takut dan tetap fokus pada tujuan Tuhan. Kuncinya adalah yang saya katakan tadi, roh yang membangkitkan saudara. Saudara harus percaya bahwa saudara dan saya diberikan sama Tuhan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Membangkitkan apa saudara?
Di dalam ayat ini dalam sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita mau belajar dari 3 ini, roh yang membangkitkan. Yang pertama, saudara, roh yang membangkitkan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yaitu kekuatan. Dalam terjemahan bahasa yang mendekati aslinya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, ability atau kemampuan. Jadi saudara dan saya bukannya sekedar kekuatan yang biasa, tetapi saudara dikasih kekuatan yang dimampukan. Ada kekuatan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, diberikan yang namanya kemampuan. Nah, Tuhan itu kasih kita kekuatan, artinya kita itu diberikan kemampuan untuk melakukan atau melawan situasi-situasi yang mungkin buat kita tidak enak, atau mungkin situasi yang membuat kita saat ini sedang dalam situasi yang di bawah. Tuhan itu memberikan kita roh kebangkitan atau roh yang membangkitkan kekuatan, atau memampukan kita untuk melawan yang namanya rasa takut, yang melawan namanya rasa kegelisahan dalam hati kita. Tuhan sudah memberikannya kepada kita, bukan roh ketakutan, saudara, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan atau kemampuan. Kita akan dimampukan dalam kehidupan kita, dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Saya percaya saudara, kalau saudara mengimani ini, bahwa kita sudah diberikan roh yang membangkitkan, yaitu kita mampu melewati semua ini. Situasi mau tersulit apapun, atau situasi yang paling bahagia sekalipun, karena banyak orang yang situasi lagi dalam situasi yang baik, situasi yang menyenangkan, justru kehidupannya jatuh juga, saudara. Makanya saudara, bahwa kita ini harus dimampukan untuk kita bisa menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara ingat, ketika saudara mampu, ketika kita mampu melakukannya, ketika kita mampu melewati sebuah masa yang sulit ini, perhatikan, karena semua yang kita hadapi ini bukan karena kita yang mampu, bukan karena kita bertanya bagaimana ya untuk bisa menghadapi ini. Tuhan sudah suruh bahwa kita mampu. Saudara percaya bahwa kita berjalan bukan dengan Tuhan yang mati, tapi kita berjalan dengan Tuhan yang hidup. Kalau minggu yang lalu kita sama-sama merayakan bahwa Tuhan sudah bangkit, berarti Tuhan kita hidup dan Tuhan itu mampu. Dan saudara, kita berjalan, kita mampu menghadapi situasi karena God is able, karena Tuhan kita mampu. Sehingga kita dimampukan bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan itu membangkitkan hidup kita, kemampuan kita untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pandemi yang terjadi saat ini, tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun berikut di masa-masa yang akan datang, saudara dan saya akan dimampukan dalam situasi apapun karena Tuhan itu mampu, karena Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, saudara, yang kedua itu ada yang disebut, dikatakan bahwa roh yang membangkitkan, yaitu Tuhan mau kita membangkitkan yang namanya kasih. Dikatakan dalam bahasa ini, dikatakan bahwa kasih yang nyata, saudara. Kasih yang nyata itu sudah Tuhan buktikan di kayu salib. Menurut saya kasih yang paling real, kasih yang paling nyata yang kita bisa lihat hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan kasih yang nyata kepada kita semua itu hanya ketika kita mau meneladani hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Ketika dia mau disalib, saudara, coba saudara bayangkan rasa takutnya seperti apa. Bahkan sampai dia mengeluarkan keringat, katanya keluar dari tubuhnya titik-titik darah, saudara. Dan itu saking rasa takutnya terjadi dalam kehidupannya Tuhan Yesus pada saat itu, ketika dia mau ditangkap, ketika dia mau disalib. Tetapi perhatikan baik, karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita semua yang berdosa ini kasih yang nyata. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-19, saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, Tuhan Yesus, dia melawan rasa takut dan akhirnya hilang rasa takutnya. Itu karena dia mengasihi saya dan saudara. Coba saudara bayangkan, kasih itu dapat menghilangkan rasa takut. Maka saudara, pastikan hari ini kita mau sama-sama memiliki kasih yang nyata, itu Yesus Kristus. Yohanes menceritakan di sini bahwa ketakutan bisa hilang karena dari namanya kasih. Kita perlu terus-menerus mengalami yang namanya kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Supaya rasa takut itu terus hilang, rasa takut itu hilang. Mungkin hari ini rasa takut menguasai. Bayangkan apa yang sudah Yesus lakukan buat hidup saya dan saudara. Saudara, kita sudah ditebus dalam kematian oleh kasih Tuhan yang begitu nyata di salib. Itu adalah karya terbesar. Itu adalah kasih terbesar buat kita. Sehingga akhirnya kita harus memanfaatkannya. Kita harus menggunakannya setiap hari. Supaya apa? Supaya ketakutan itu hilang. Dan saudara, ketika ketakutan itu hilang, akhirnya kita juga bisa mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena kasih yang begitu besar itu sudah menguasai hati kita terlebih dahulu. Banyak orang yang sulit mengasihi karena hatinya tidak dikuasai oleh kasih terbesar itu sendiri. Mari saudara, di situasi yang paling sulit sekalipun, kita bisa tetap mengasihi orang lain. Karena apa? Karena ada kasih terbesar yang tinggal dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang kedua, bahwa yang pertama tadi bahwa kita dimampukan, saudara. Jadi roh yang membangkitkan supaya kita mampu. Roh Kudus akan mendorong kita supaya kita mampu. Yang kedua, Roh Kudus mendorong kita supaya kita bisa mengasihi di tengah-tengah situasi ini, karena kasih yang terbesar sudah tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga itu melenyapkan sebuah ketakutan. Saudara tidak perlu lagi takut akan mati. Tapi saudara harus yakin bahwa ketika saudara harus mati sekalipun, saudara dan saya sudah di tempat yang paling baik, yaitu di dalam surga. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, dikatakan di sini ketertiban. Saya suka dengan bahasa yang bahasa Inggris di terjemahan King James Version. Itu dikatakan namanya ketertiban ini diterjemahkan, dan saya coba telusuri, dan dalam terjemahan yang mendekati aslinya juga itu dikatakan bahwa ketertiban di sini dikatakan sound mind, atau dalam bahasa Indonesia bilang begini, pertimbangan yang matang atau pengendalian diri. Jadi saudara, roh yang membangkitkan iman kita itu bukan hanya sekedar iman kita yang maju, saudara. Tetapi Tuhan juga membangkitkan apa? Roh Kudus akan membangkitkan supaya kita mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan apapun yang kita ambil dalam situasi-situasi saat yang mendatangkan rasa takut. Saudara, ketika saudara hidup melekat dengan Roh Kudus, saudara akan tahu bagaimana cara yang mempertimbangkan dengan matang. Saudara akan mempertimbangkan dengan matang, mengendalikan diri, tidak dengan emosi, tidak dengan hal yang membuat hati kita jadi tidak enak dan lain sebagainya. Saudara, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengendalikan diri dalam situasi yang paling mungkin mencekam dalam kehidupan kita. Tapi saudara, perhatikan dengan baik. Tuhan kasih roh yang membangkitkan, salah satunya adalah mempertimbangkan sesuatu hal dengan matang. Dan bagaimana supaya kita mempertimbangkan dengan yang matang? Hanya satu caranya. Kuasai pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita menguasai pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Tuhan akan menolong kita supaya lebih menguasai diri dan memiliki pertimbangan yang matang sebelum memutuskan sesuatu. Ini penting, saudara, dalam situasi apapun. Saya belajar untuk hari-hari ini ataupun dalam situasi pekerjaan yang saya harus masih bekerja, walaupun diselang-seling 2 hari libur, 1 hari kerja, atau mungkin ketika ada hal yang urgent saya harus tetap kerja, bertemu dengan orang yang banyak. Ada rasanya, Tuhan tolong, gimana ini saya harus ketemu dengan orang, sedangkan saya punya keluarga, istri saya sedang hamil. Ada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang membuat kami takut. Tetapi ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai isi pikiran hati kita dengan firman Tuhan, ada ketenangan, dan akhirnya kita mempertimbangkan segala sesuatunya. Hingga akhirnya kita prepare semuanya, bawa hand sanitizer, bawa masker, 2-3 masker, supaya kita dalam 1 hari itu saya bekerja
ganti-ganti masker bukan karena takut saudara, tetapi karena saya mau mempertimbangkan segala sesuatunya harus dengan baik, supaya semuanya tetap sehat, saya tetap sehat, keluarga di rumah tetap sehat. Itu intinya saudara. Karena apa? Yang tadi yang kedua, karena roh yang Tuhan kasih itu membangkitkan kasih juga. Jadi ketika kita mempertimbangkan segala sesuatunya hari ini, pemerintah memberikan kebijakan, saya yakin bahwa kalau anak-anak Tuhan merespon ini dengan tepat, itu bukan karena kita takut dengan virus ini, tetapi karena kita sudah dibangkitkan kasih kita kepada sesama, pada keluarga kita, hingga akhirnya kita mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, saudara, supaya keputusan atau hasilnya tetap baik. Saudara, ini yang ketiga. Jadi kita perlu yang namanya pikiran kita diubahkan. Diperlukan pikiran yang baik supaya perbuatan kita juga baik. Diperlukan pikiran kita yang benar supaya perbuatan kita benar. Pikiran kita harus dikendalikan terus dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mari terus kendalikan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan saya dan saudara. Saudara, waktu COVID ini menyerbu negeri ini, orang-orang panik, borong sana sini, sembako habis, hingga akhirnya orang-orang yang gak mampu beli, gak kebagian, saudara. Ada hal keperluan yang sebenarnya setiap bulan kita beli dan akhirnya sekarang susah sekali didapatkan. Karena apa? Karena orang-orang tidak bisa menguasai pikirannya, karena orang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga akhirnya terjadi chaos atau terjadinya keberantakan yang terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat. Tapi saudara, kita sebagai anak Tuhan jangan berlaku demikian. Kita perlu yang namanya pikiran yang benar supaya kita melakukan perkara yang benar, supaya kita melakukan perbuatan yang benar. Dan hari ini kita sudah bisa lebih tenang karena banyak pakar virus yang menceritakan tentang virus ini supaya bagaimana cara menanganinya. Kita jauh lebih tenang, saudara. Kenapa? Karena ada kebenaran bagaimana cara menanganinya. Kalau pada saat pertama mungkin kita juga bingung, tetapi karena ada kebenaran tentang menangani virusnya, kita mulai, oh iya. Begitu dengan pikiran kita, saudara. Ketika ada kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam pikiran dan hati kita, itu pun akan menenangkan kehidupan kita supaya kita bisa tahu bagaimana cara mempertimbangkan segala sesuatu dan mengendalikan diri supaya kita bisa memutuskan segala sesuatunya dengan tepat, saudara. Mari kebenaran firman Tuhan yang diperlukan dalam kehidupan kita supaya kita terbebas dari namanya rasa takut. Saudara, semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberkati kita semua. Dan ingat saudara bahwa Tuhan tidak mengirim namanya roh ketakutan. Kalau saudara masih terus takut, berarti harus dipertanyakan, kita hidup dalam kasih karunia atau tidak. Kita perlu pikirkan ini dengan baik. Yang pertama saudara, Roh Kudus yang ditaruh dalam kehidupan kita itu membangkitkan yang namanya kemampuan kita atau kekuatan kita supaya kita dimampukan untuk melawan rasa takut. Yang kedua, membangkitkan yang namanya kasih supaya kasih ini bisa melawan yang namanya rasa takut. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Yang terakhir, bahwa Tuhan membangkitkan yang namanya apa? Ketertiban atau dalam bahasa yang pengendalian diri atau mempertimbangkan yang matang supaya kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik. Dan akhirnya saudara, kita bisa melawan rasa takut dan akhirnya hidup dalam sebuah kemenangan. Hati kita terbebas, ada damai sejahtera, ada sukacita yang tinggal dalam hati. Saya berdoa saudara supaya saya dan saudara tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Iman yang tidak nekat, tetapi iman yang mempertimbangkan supaya segala suatu hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kalau saat ini waktu kita lebih banyak di rumah, kita punya kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan kedua, lebih banyak lagi membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari supaya kehidupan kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap mau jadi berkat dan dampak dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat ini. Kami percaya dimanapun setiap jemaat Tuhan yang ada, Tuhan menyaksikan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh Tuhan Yesus membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, hati kami semua. Supaya kami tetap di tengah situasi seperti ini, kami tetap berdampak bagi keluarga kami di rumah. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami sering berkomunikasi, berinteraksi dengan keluarga kami. Kami mau tetap membagikan kasih di tengah-tengah keluarga kami, tetangga kami dimanapun Tuhan. Kami rindu Bapa, kehidupan kami tetap berdampak.
Tuhan, karena kami tahu bukan roh ketakutan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kami, tetapi roh keberanian, roh yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, yaitu roh yang membagikan kekuatan dan kasih dan ketertiban Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara tapi hamba percaya Roh Kudus memimpin setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang anak-anak-Mu Tuhan yang sedang hari ini kerjakan di tengah situasi ini, Tuhan memberkati tangan-tangan mereka supaya memperoleh hasil yang baik daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Mari kita akan menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, agar mereka diberikan hikmat, dimampukan melakukan untuk penanganan dan kebijakan yang tepat dalam menghambat dan menghentikan penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami rindu seluruh elemen masyarakat bisa bersatu, bekerja sama, dan dihindarkan dari segala macam perpecahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh tim medis, dokter, perawat yang merawat dan menangani seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mematuhi peraturan pemerintah, baik mengenai physical distancing Tuhan, pola hidup bersih, pola hidup sehat, menjauhi kerumunan, sehingga kami semua bisa membantu menghambat penularan penyakit corona ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan, buat semua orang-orang percaya di Indonesia, di seluruh dunia, agar kami semua mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan, kalau tanpa Engkau, segala macam sakit penyakit akibat corona ini Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh kota-kota di Indonesia yang sudah terinfeksi Tuhan. Tuhan tolong berikan kami semua Tuhan, seluruh elemen masyarakat bisa bersikap dengan cepat, bersikap dengan tanggap, supaya Tuhan boleh menangani dengan baik para penderita maupun orang-orang yang masih terduga Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota-kota di Jawa Barat, di Jakarta Tuhan, di seluruh Indonesia, khususnya kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Lindungi Tuhan dari penyebaran penyakit ini secara masif Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh keluarga kami, kerabat-kerabat kami. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi terutama keluarga-keluarga kami Tuhan yang masih harus bekerja, yang masih harus Tuhan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupannya Tuhan. Berikan mereka perlindungan yang khusus dari Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, dengan penyakit ini Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat sinode GBT Tuhan, biarlah GBT bisa menjadi terang Tuhan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat gereja Bethel Tabernakel Cimahi yang berusia lanjut, Ibu Losung, Ibu Siti Mariam, Ibu Natali, Bapak Haryono. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Jadikan mereka sebagai teladan dan berkat-Mu Tuhan bagi jemaat lain, terutama dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemulihan jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saat ini Tuhan, Bapak Gembala kami Beni Tuhan, berikan dia pemulihan supaya dia dapat melayani dengan baik. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, Saudara Samuel, Ibu Hilda, dan yang lain-lain Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kiranya pengharapan dari Tuhan, pengharapan pada Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, berikan mereka yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang sedang menantikan kelahiran anak, agar diberikan kesehatan,
segala proses menuju persalinan dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang mencari teman hidup Tuhan, berikan mereka teman hidup yang sepadan. Anak-anak-Mu yang sedang dalam pekerjaan dan dalam pendidikan, kiranya Engkau menjadikan anak-anak-Mu sebagai teladan Tuhan. Jadikan mereka sebagai alat-Mu untuk memperlihatkan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, dalam pergaulan, dalam bermasyarakat, bersosialisasi, jadikan kami sebagai terang-Mu Tuhan. Jadikan kami semua sebagai penopang, menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat anak-anak-Mu yang sudah mulai undur dari Engkau. Kiranya suara-Mu, kasih-Mu menjamah, mengembalikan mereka kepada cinta kasih kepada Tuhan yang mula-mula. Kiranya Tuhan menjawab doa syafaat ini sesuai dengan kasih kurnia-Mu Tuhan kepada kami. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menadahkan tangan kita dan marilah kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan